Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Slamet Hermansa, guru PJOK SDN Cijati 02, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 A10 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Fasilitator Ibu Dewika Setiawati Nasution MPD, pengajar praktik Ibu Cucun Hasanah SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah. Saya mengajak rekan sejawat melalui kegiatan seminar yang diadakan di kelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati pula, terima kasih pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya untuk kegiatan presentase yang kebetulan saya ada tugas calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bandung. Baik, Ibu Kepala yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati pula, pada kesempatan kali ini saya minta sedikit ruang waktunya sehubungan saya ada tugas kegiatan melalui CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Cara membangun budaya positif di sekolah. Di sini pendahuluan bisa dilihat rekan-rekan semua bahwa filosofi Ki Haji Alrawantara menerangkan bahwa mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu kehidupan bibit tanaman dan yang sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh baik sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini peran kita itu adalah sebagai guru ibaratkan seorang petani yang apabila kegiatan nasib mereka itu tergantung kita mau misalnya menyiramnya dengan hal yang baik, memberikan hal yang baik, maka akan baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, ya kita dalam mengajarkan pendidikan ke mereka dengan asal-asalan, ya hasilnya asal-asalan pula, seperti itu. Itu filosofi Ki Haji Alrawantara. Yang selanjutnya di sini saya akan menerapkan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Pengertian disiplin adalah sikap kepatuhan atau ketaatan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan disiplin di sekolah bisa terwujud melalui kegiatan mengajar di sekolah setiap hari. Ada hubungannya dengan tata tertib yang dibuat oleh sekolah, dengan suatu pelanggaran dan sanksi dan hukuman yang melanggarnya. Jadi ini hubungannya dengan disiplin yang dilaksanakan oleh guru terhadap muridnya. Kalau melalui sekolah itu ada yang dimaksud dengan tata tertib sekolah. Jadi segala aturan, kebiasaan itu dilakukan melalui tata tertib sekolah. Adapun kegiatan yang lainnya itu dapat terwujud kalau di kelas itu bisa dibuat lagi tata tertib kelas, ya, agar kegiatan di kelas itu lebih kondusif. Nah di sini perwujudan budaya positif di sekolah. Menurut Gosen dalam buku Crossing Disiplin menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu baik siswa maupun kita ini tergantung dari ketiga ini, ya. Ada yang termotivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya dihukum baru punya motivasi, ya. Kalau ada pelanggaran baru berpikir seperti itu. Begitu juga anak. Kemudian kalau ada imbalan, ya, kita misalnya melakukan sesuatu, kalau ada imbalan baru melakukan seperti itu, ya, tidak dilakukan dengan ikhlas. Kemudian keinginan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia yang kemudian disiplin positif harus ditanamkan dalam wujud motivasi murid, ya. Di sini mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan jangka panjang. Nah, lanjut. Nah, di sini lanjut ke keyakinan kelas. Salah satu motivasi seorang guru dalam menempatkan budaya positif disiplin di sekolah itu dengan melakukan keyakinan kelas, ya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya, di sini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak, nyata. Ya, keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, ini dan lainnya bisa dibaca. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat kita akan melakukan pembelajaran, ya, satu tema pelajaran yang kita akan sampaikan hari ini, misalkan menerangkan tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, supaya kegiatan kelasnya berjalan lancar, maka adakan keyakinan positif atau misalnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Anak-anak jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini apa, misalnya ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Karena jangan sampai kita langsung saja dalam mengajar itu buka buku, tunjukkan halaman sekian dan sekian, ya. Jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, selalu membuat kesepakatan kelas. Kenapa? Supaya muncul sifat, ya, budaya disiplin positif. Nah, kita ajukan ke mereka sebelum ke pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa? Misalnya, ibu akan memberikan pelajaran di sini 1 kali 45 menit misalnya. Buat kesepakatan dalam 1 kali 45 menit. Ibu beri kesempatan untuk kalau misalnya mau ke air, silakan, hanya diberi waktu 1 kali. Tidak boleh keluar misalnya bangku. Kemudian tidak boleh mengganggu rekan yang lain. Itu buat kesepakatan dulu. Ya. Kalau sudah sepakat, ya, mereka tidak akan lagi terjadi kekacauan di dalam kelas. Artinya mentaati aturan-aturan yang di hari itu dilakukan. Tidak ada lagi yang ribut, tidak ada lagi yang gaduh dan sebagainya. Karena itu sudah disepakati, termasuk kita menentukan bagaimana menghukumnya, itu melakukan hukuman. Jadi kalau misalnya tidak taat, apa hukumannya? Seperti itu. Jadi mereka pasti patuh aturan. Insya Allah kegiatan pembelajaran dalam kelas itu akan berjalan dengan kondusif. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini yakin, ya, semua orang hidup bahwa kebutuhan hidup itu atau survival ada kebutuhan bersifat psikologi, misalnya kesehatan, rumah, makan, seks, sebagainya. Sebagai produk reproduksi termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Nah, ini salah satu contohnya dalam kasus Doni yang sudah terjelaskan. Ini posisi kontrol, langsung ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi tersebut adalah, nah ini kita sebagai guru di sekolah itu mau termasuk yang mana? Ada yang termasuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, motivator atau manajer. Ya, kalau bisa semua orang itu, kita jadi guru itu sebagai seorang manajer. Karena kebanyakan saya juga merasakan kalau misalnya jadi guru, ya, di kelas itu selalu ini yang keempat ke atas. Misalnya ketika anak-anak misalnya
nakal, langsung aja ke punggung ya. Kamu kenapa seperti itu? Ku bapak awas diginiin kan seperti itu ya. Nah, kemudian membuat orang menjadi bersalah. Kita bertanya, misalnya anak dipanggil ke depan, Dek, kenapa kamu berbuat seperti ini? Gitu kan. Dengan kita mengeluarkan pendapat yang dengan nada yang rendah juga, dia akan merasa ingat dan merasa bersalah ya ketika ditanya oleh gurunya. Seperti itu. Kemudian peran guru sebagai teman ya, kapan posisinya kita sebagai teman? Kayak tadi ada permasalahan anak yang nggak mau sekolah gitu kan, tidak tahu permasalahan seperti apa. Jadi peran kita sebagai guru sana dan sebagai teman harus meyakini, harus tahu bagaimana keinginan dia seperti itu. Kemudian monitor atau pemantau ini harus selalu monitor, jadi memantau anak itu ada yang kurang, ada yang lambat, ada yang lebih. Kita membedakan di kelas itu, mengelompokkan mana kelompok yang baik, mana kelompok yang paling tinggi, mana yang kelompok yang sedang, itu kan ketahuan dari peran kita sebagai monitor. Dan terakhir, peran guru sebagai manajer. Ini manajer itu sifatnya ada yang organizing, controlling, ya, yang mengontrol, mengorganisasi, gitu kan. Kemudian mensosialisasikan dan sebagainya. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi dibedakan menjadi program. Jadi restitusi itu adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, dan sampai ke poin terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya pada kesempatan ini yang saya utarakan melalui presentasi, saya akan mengajak rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat di SDN Cijati 2 melalui kegiatan kita mengembangkan budaya positif, kita kembangkan budaya positif di sekolah melalui kegiatan keyakinan kelas tadi di kelas seperti itu ya. Jadi silakan apapun yang bentuknya ibu bapak kaji di kelas itu buat keyakinan kelas seperti itu, agar anak itu bisa merasakan ya bahwa dia itu taat pada aturan atau melakukan disiplin, motivasi untuk disiplin seperti itu. Dan selanjutnya kalau melakukan kegiatan kelas nanti insya Allah kegiatan pembelajaran akan kondusif. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kegiatan yang lainnya, terima kasih atas luang waktu dari rekan-rekan. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala yang telah memberikan kesempatan untuk saya membuat presentase ke rekan-rekan sejawat mengenai pengembangan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tergerak dan menggerakkan Indonesia maju dan terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Selamat semua. Baik, sehat semua. Baik, nanti kita ke depan. Bapak ini bawa beberapa lembar kertas. Tujuannya untuk apa? Hari ini ya, saya lebih efektif dalam kegiatan belajar. Musyawarah atau bikin aturan ya, supaya aturan itu dibuat bersama-sama untuk kegiatan belajar. Ini kita pertama
menyiapkan kegiatan pembelajaran. Misalnya gini, sebelum belajar kalian berbaris, kemudian ambil bola, ambil tolong dan sebagainya. Itu bekerja sama ya. Ada yang bertugas. Itu tidak. Yakin, coba tempelkan. Ya, ini hasil perjanjian kamu dengan Bapak ya. Oke. Ya. Ini pertanyaannya ketiga. Baris. Kita kalau mau olahraga selalu baris kan? Oke. Berbaris rapi di awal pembelajaran. Ketika Bapak teruskan video fluid, maka semua siap untuk berbaris. Setuju? Tidak ada baris yang jelek lagi. Oke, siapa yang berdepan? Nah, ini hasil setuju. Kemudian selalu mengikuti pemanasan dengan baik. Setuju? Kalau Bapak bikin suasana dengan senang harus duduk. Ya, tidak ada yang duduk, tidak ada yang bermain, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang minum. Setuju nggak? Ini kalau misalnya tidak ditaati, ini kesepakatan bersama. Ya, coba kami berikan. Oke. Berikutnya, ini buat kelas 1. Kelas 1 ya. Kegiatan belajar diawali dengan berdoa. Setuju nggak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Supaya kita selamat, supaya kita lancar. Oke, siapa yang di depan? Dan terakhir pertanyaannya. Bapaknya mengajukan, tapi kamu setuju atau tidak, silakan. Saya setuju juga waktu olahraga tidak ribut. Setuju nggak? Awas, kalau ribut lagi itu kesepakatan bersama. Ya, Oke, di sini sudah ditempelkan janji dan persetujuan di antara kalian ya. Kedepannya harus ditaati. Kami setuju hadir tepat waktu. Kami setuju bisa belajar dalam selalu mengikuti olahraga. Belajar yang menyiapkan KBM. Berbaris rapi. Siap? 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 Oke, kesepakatan kelas sudah dibuat. Artinya kalian sudah siap ya? Siap? Siap untuk melaksanakannya, siap? Oke, terima kasih. Dan mulai hari ini kita laksanakan kesepakatan kelas seperti itu. Nanti enggak? Nanti? Oke, sekian dari kegiatan kesepakatan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bahasa Sunda, Ibu mau kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Ibu mau pendapat dari kalian. Kesepakatan kelas agar pembelajaran kita lebih nyaman, lebih dilaksanakan dengan baik. Sok, siapa yang mau berpendapat kesepakatan kelas yang pertama? Maju. Zidan. Yang pertama, kata Zidan, bekerja sama menyiapkan kegiatan belajar mengajar. Kita sebelum belajar itu bersiap-siap dulu, merapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya, dan jangan sampai ada sampah. Kalian setuju nggak kalau kita bikin kesepakatan kayak gitu? Ya, jadi kesepakatan pertama adalah menyiapkan diri sebelum belajar. Satu lagi, siapa yang mau menyampaikan satu kesepakatan? Apa Bu? Boleh. Kita selalu hadir tepat waktu. Nah, bagus ini. Selalu hadir tepat waktu. Ya, itu kesepakatan yang harus dipatuhi. Setuju semua? Selalu hadir tepat waktu. Nah, kalau ada yang tidak tepat waktu, kira-kira sanksinya apa? Pukul. Berdiri di depan kelas. 1,
depan kelas. Kalau berdiri di depan kelas kan dia datang udah terlambat. Masa nanti disuruh berdiri lagi? Apa coba? Kalau membersihkan kelas boleh ya. Kalau yang datangnya terlambat berarti membersihkan kelas di akhir pembelajaran. Itu yang kedua. Satu lagi, kesepakatan yang ketiga apa coba? Marsha boleh. Mengerjakan tugas. Kesepakatan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang dikasih ibu guru. Mengerjakan tugas yang dikasih ibu. Ibu setuju? Kalian setuju nggak kalau mengerjakan tugas itu harus tepat waktu ya? Setuju. Mengerjakan tugas harus tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, sanksinya apa dari kalian? Jika tidak tepat waktu mengerjakan tugasnya, Yo lagi. Yo boleh. Marsha. Mengerjakan tugas tambahan. Mengerjakan tugas tambahan. Bisa ya? Ada dua sanksi kalau tugasnya tidak dikumpulkan. Yang pertama membersihkan kelas saat pulang sekolah. Yang kedua, kalau tugasnya masih belum dikumpulkan juga, ibu kasih tugas tambahan. Setuju nggak? Tempel. Kalau nggak kerjain lagi gimana Bu? Tambahan lagi. Nah, sekarang yang setuju boleh tempelkan di sini. Tempelkan yang kertas yang tadi ibu bagikan, tempelkan di sini. Tempelkan yang tadi ibu bagikan. Oh, tempelkan dulu. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan kelas dan sanksinya. Nanti kita buat yang lebih rapihnya ya. Kesepakatan kelas itu tujuannya untuk apa? Siapa yang tahu? Agar kelas menjadi nyaman. Kelas siapa tadi? Enggak. Agar kelas lebih nyaman. Betul. Yang kedua apa? Tujuan kita bikin kesepakatan kelas. Agar kelas bersih. Agar kalian tahu tanggung jawab yang harus dilakukan. Makin disiplin. Ya, makin disiplin. Nah, sudah ya. Karena kita sudah bikin kesepakatan kelas, kita lanjut untuk belajar bahasa Sunda. Setelah berolahraganya, silakan kalian ke kelas masing-masing. Tapi sebelum itu, silakan cuci tangan dulu. Gantian. Bolanya
mana nih bolanya? Bolanya kemanakan? Oke, disimpan lagi pada tempatnya. Oke, kebudayaan, kegiatan mencuci tangan setelah habis berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sayyidi. Saya dari kelas 6 SDN Sejati 02. Saya akan memberikan refleksi tentang budaya positif yang dikembangkan oleh Pak Jajang. Salah satunya adalah kelas 6 SDN Sejati 02, yaitu kesepakatan kelas. Dan tujuannya adalah untuk membuat kelas lebih nyaman, tentram. Lalu tujuannya adalah untuk kita lebih disiplin di kelas. Sekian, terima kasih. Itu tujuan budaya positif yang dikembangkan oleh Pak Jajang. Semangat terus Pak Jajang untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aika, guru SDN Cijati 2. Saya rekan kerja Pak Jajang. Menurut saya, Pak Jajang itu ketika melaksanakan pembelajaran, melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga anak-anak selalu bersemangat ketika akan belajar dengan Pak Jajang. Selain itu, Pak Jajang juga menumbuhkan budaya positif, yaitu selalu membuat kesepakatan kelas sebelum memulai materi baru. Dengan kesepakatan kelas tersebut, anak-anak lebih tertib dan materi yang disampaikan juga lebih efektif. Harapannya, semoga Pak Jajang dapat terus menumbuhkan budaya positif dan mengajak guru-guru lain untuk ikut menumbuhkan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.